Dalam pasar yang selalu berubah, perusahaan harus gesit dan mampu menghadapi persaingan dengan cepat. Breakthrough improvement menjadi strategi penting untuk membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif, terutama dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan. Dengan perubahan besar yang juga bisa dihasilkan, breakthrough improvement memberikan dampak yang signifikan, memungkinkan perusahaan beradaptasi lebih cepat dan tetap relevan di tengah perubahan pasar yang dinamis. Hari ini bersama Bapak Wahyu Budi Sosetyo, Chief Project and People Officer dan konsultan di Cias, kita akan mengupas lebih dalam tentang manfaat ini. Oke Pak, kita balik lagi di Breakthrough Improvement bersama teman-teman di sini. Selanjutnya, tadi kita udah tahu step, kita udah tahu apa itu Breakthrough Improvement. Saya pengen tahu, kenapa sih perusahaan harus melakukan Breakthrough Improvement? Karena saat ini kita tahu bahwa perubahan di dunia sangat cepat ya Pak ya. Di mana kita dituntut untuk menghasilkan suatu hasil yang signifikan, terus juga kompetitif, perusahaan yang kompetitif, terutama di pasar yang saat ini terus berubah Pak, di tengah ketidakpastian ini. Gimana Pak kira-kira kita tahu bahwa kita harus melakukan breakthrough improvement gitu? Oke. Kenapa breakthrough improvement penting terhadap perusahaan di dunia yang berubah? Kira-kira gitu ya? Iya. Nah, breakthrough improvement itu akan membantu perusahaan untuk growth dan juga tentunya adalah maintain kepada posisi perusahaan itu di mana perusahaan itu sekarang berada. Tetap ya, yang namanya kompetisi gitu kan, itu pasti akan banyak hal gitu ya. Maka breakthrough improvement itu juga akan bisa menjadi fuel ya, menjadi feeding gitu kan, untuk improvement yang sifatnya breakthrough, yang sifatnya signifikan, yang kemudian itu mengarah kepada produk-produk, layanan-layanan, dan bahkan juga cost leadership gitu. Jadi kembali kan, jadi kalau kita ngomong produk-produk, layanan-layanan itu mengarah mungkin kepada growth perusahaan. Kalau kemudian kita ngomong maintain pada posisi perusahaan itu di mana berada, kalau dia masuk di dalam kategori first class company, maka breakthrough improvement itu sangat kontributif terhadap bagaimana perusahaan itu maintain pada posisi yang mereka canangkan dan mereka dapatkan saat ini. Misalnya kalau kita ngomong dari cost gitu ya, cost leadership. Nah, breakthrough improvement ini banyak sekali membantu aspek-aspek kendala-kendala permasalahan-permasalahan yang di dalam proses operasional di dalam perusahaan itu dalam rangka menciptakan produk, services gitu ya, ataupun layanan-layanan yang lain yang kemudian di launch dan kemudian dibeli oleh market gitu. Oke, memangnya apa ada Pak resiko kalau perusahaan ini hanya melakukan continuous improvement, nggak melakukan breakthrough improvement? Apa ada Pak resikonya untuk perusahaan yang begitu? Resikonya bisa dibilang besar ya, besar. Gitu kan ya. Sebelumnya kita pernah ngobrol ya, kalau kita ngomong continuous improvement itu adalah step change. Kalau kita ukur dengan dampak terhadap bisnis gitu ya, maka bisa jadi itu tidak besar, tidak signifikan gitu. Nah, sementara breakthrough improvement ini kalau kita tidak lakukan, ya, kita tidak biasakan ke situ gitu kan, tidak menjadi sebuah mode yang bisa jadi itu adalah suatu kebiasaannya mengalir dan menjadi sebuah skill gitu kan dari teman-teman di organisasi atau perusahaan itu, maka akan lose momentum untuk ketika ada kompetisi yang mungkin cost lebih rendah gitu ya, atau mungkin layanan yang lebih cepat gitu kan, mungkin layanan lebih murah gitu kan, maka akan tergilas karena breakthrough improvement ini adalah satu proses atau mungkin program yang mengantarkan kepada hal-hal yang signifikan, yang nge-mapping problem besar yang menjadi tujuan standar goal business unit perusahaan secara keseluruhan, yang kemudian ketika itu kita improve, kita carikan solusinya dan kemudian memang hasilnya bagus, diimplementasikan itu kemudian terukur, kemudian hasilnya memang benar-benar sukses. Yang sukses itu adalah memang dampaknya terhadap finansial, apakah itu mungkin revenue nambah gitu kan, atau mungkin cost-nya berkurang, maka perusahaan itu akan menjadi kompetitif dimanapun dia berada. Kalau toh ada perusahaan yang lain yang mungkin mau nyalip gitu ya,
atau mau mendahuluin lebih kencang lagi. Kalau ini perusahaan ini tetap maintain dengan competitiveness-nya mereka dari sisi mungkin revenue atau mungkin cost-nya, maka dia bisa dibilang adalah anti peluru ya, tahan banting terhadap segala kondisi gitu ya, gitu. Iya, ada contohnya nggak Pak perusahaan yang akhirnya berhasil nih menerapkan breakthrough improvement? Boleh kasih contoh mungkin Pak? Oke, ada beberapa nih. Misalnya nih ada satu perusahaan yang salah satu produknya itu adalah produk ini kalau dicampur kemudian semakin cepat kering ya, maka ini nilainya semakin tinggi di pasar ya. Mungkin analoginya mungkin kalau kita ngomong ini ya, konkrit atau beton nih gitu kan. Beton itu kalau sekali dicampur kemudian dituang untuk menjadi sebuah jalan gitu kan, maka semakin cepat kering dia maka itu semakin baik. Artinya kalau ini untuk mengkonkrit jalan, maka gangguan terhadap mungkin traffic, lalu lintas mobil-mobil, sepeda motor yang biasanya melewati jalan itu, ketika kemudian itu mungkin dibuat atau diperbaikin, kalau misalnya satu produk itu kering dalam waktu misalnya 3 hari gitu kan, dicor kemudian kering 3 hari baru boleh diinjak atau dilewatin, berarti kan ada 3 hari nih jeda yang kemudian bisa menjadi adalah disturbance gitu kan, gangguan gitu kan terhadap pengguna-pengguna yang bisa jadi itu mempengaruhi macam-macam, bisa jadi kecepatan pelayanan, ekonomi seputar situ kan gitu kan. Nah ini kalau kemudian ini di shorten dalam konteks dan koridor masih waktu pengeringan, sehingga semakin cepat kering itu semakin orang lebih cepat mengakses bisa menggunakan jalan itu, maka itu lebih baik gitu kan. Dan itu karena mungkin customers yang membutuhkan jalan itu diperbaikin atau dibuat dan segera bisa dipakai, mereka tentunya rela untuk membayar lebih dibanding ordinary solution atau ordinary product gitu kan. Maka dari situ ada sebuah perusahaan yang kemudian cross function ya, secara tim bersama-sama kolaborasi ngelihatin peluang itu. Gimana caranya untuk shorten atau menurunkan waktu pengeringan itu menjadi sangat-sangat signifikan, sependek mungkin sehingga high value kepada customers dan mereka juga menikmati hasilnya. Sehingga ada satu perusahaan yang awalnya mungkin 3 hari, kemudian ada yang kemudian bisa improve ke 1 hari, bahkan akhir-akhir ini sudah ada yang hanya 3 jam saja. Nah, ini salah satu contoh breakthrough improvement masih dalam konteks yang sama, yaitu pengeringan, gitu kan? Tapi pengeringan itu dipercepat signifikan sehingga high value manfaat kepada pengguna yang kemudian tentunya siapapun yang membeli produk itu mereka rela untuk mengeluarkan kocek yang lebih untuk membeli solusi ini. Oke, menarik Pak. Jadi sekarang teman-teman udah tahu ya kenapa sih perusahaan harus nih melakukan breakthrough improvement, karena tadi ya dampak terhadap bisnisnya juga cukup besar. Oke deh, terima kasih Bapak. Teman-teman silahkan mencoba breakthrough improvement ya.